Jadi sekali lagi Bapak semuanya, pada prinsipnya yang ada di dalam database BKN saat ini itu hanya ada 2 jenis. Kategori 2 yang belum diangkat dan yang kedua adalah non-ASN. Nah, untuk selanjutnya di dalam surat Menpan tersebut ditegaskan kembali, dijabarkan kembali, khususnya yang non-ASN. Itu yang bagaimana yang boleh dimasukkan ke dalam database BKN. Yang pertama yaitu pembayarannya langsung menggunakan APBN untuk yang tenaga non-ASN pusat dan APBD atau APBD untuk yang tenaga non-ASN daerah. Yang kedua diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. Ini agak berbeda dengan tenaga honorer, ini lebih dimudahkan. Kalau tenaga honorer itu dulu awalnya pertama adalah BPK, ya, kemudian turun pejabat pengelola kepegawaian dan sebagainya. Tapi akhirnya bisa kepala sekolah dan sebagainya. Nah, maka di dalam surat Menpan ini dipertegas diangkat paling rendah adalah pimpinan unit kerja. Unit kerja dimaknai pimpinan itu adalah pejabat yang paling tinggi di dalam unit kerja itu. Contoh di sekolah, ada kepala sekolah dan sebagainya. Yang ketiga telah bekerja paling singkat 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2021 dan saat ini masih aktif. Sehingga dia itu diangkat, ya, itu tidak boleh melebihi 1 Januari 2021. Kalau ada pengangkatan lebih dari 1 Januari 2021, tentu ini melanggar ketentuan surat Menpan tahun 2022. Yang ketiga, telah bekerja paling singkat selama 1 tahun. Yang keempat, berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 56 tahun pada tanggal 31 Desember 2021. Kemudian yang kelima, ada yang ditegaskan di dalam surat Menpan itu supaya tidak multitafsir, supaya tidak menimbulkan persepsi yang berbeda-beda. Di situ disebutkan yang tidak termasuk pendataan tenaga non-ASN, artinya memang tidak boleh dimasukkan di dalam database kita. Yang pertama adalah BLU atau BLUD, Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah, dan yang kedua adalah petugas kebersihan, pengemudi, satuan pengamanan, dan bentuk jabatan lainnya yang dibayarkan dengan mekanisme alih daya atau outsourcing.